Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi sehat, senantiasa penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini tanggal 6 November ya teman-teman. Ini bertepatan dengan usia tanaman porang kami dari semenjak tanam 2 bulan 12 harian. Ya, 2 bulan hampir 2 bulan setengah teman-teman. Hari ini kami coba aplikasi penggunaan pupuk yang kemarin kami kocorkan, seperti yang sudah kami aplikasi di video sebelumnya, yang hasilnya bagus. Ini coba kami lakukan proses pemupukan di tanaman porang skala besarnya ya, dalam jumlah besar. Hari ini mulai kami melakukan penyiangan. Sengaja kami lakukan penyiangan khusus di area sekitar tanaman porangnya dulu ya teman-teman, karena belum semuanya tanaman yang kami tanam tumbuh. Masih ada yang belum tumbuh, masih ada yang baru keluar tunasnya, mentip-mentip ya, baru sekitar 1,5 cm, ada yang 1 cm dari dalam tanah. Jadi kami putuskan untuk melakukan uji coba pemupukan yang tanaman sudah pada tumbuh dulu, karena kalau menunggu yang lain nanti kelamaan, kasihan yang sudah tumbuh ini sudah butuh nutrisi asupan susulan. Kalau menunggu yang lain yang belum tumbuh nanti ya kasihan teman-temannya yang sudah tumbuh. Jadi langsung kami pupuk khusus untuk yang sudah tumbuh dulu. Makanya kami lakukan penyiangannya tidak total ya, belum total di lahan, belum total kami bersihkan. Khawatirnya nanti kalau kami melakukan penjabutan atau menggunakan cangkul kecil itu yang seperti petel ya istilahnya, kalau orang Jawa bilang itu khawatirnya nanti malah mencangkul porang yang masih dalam masa tumbuh tunasnya. Ini proses penggemburan lahannya dulu ya teman-teman. Jadi istilahnya kalau di kami, di orang Jawa gini namanya ndangir. Ini didangiri dulu ya, didangiri dulu. Ini sudah seperti dangiri seperti ini sambil membersihkan gulmanya seperti ini yang sudah pada tumbuh. Yang lain yang belum pada tumbuh kecenderungannya masih ada di dalam tanah seperti ini. Ada yang sudah seperti ini, masih ada nongol gini. Ini baru untuk segini. Ini karena porang yang kami tanam ini porang dari katak mini ya teman-teman. Jadi ini susahnya, repotnya proses pendangirannya gini, harus menggunakan alat cangkul yang kecil, karena kalau menggunakan cangkul yang besar alamat jabrol sak dangkel-dangkel. Jadi seperti ini. Setelah kami lakukan penyiangan di sekitaran pohon porangnya, kemudian kami semprot, kami kocor ya, kami kocorkan. Nah ini yang dulu sudah kami aplikasi pupuknya, ini yang belum, ini yang sudah, itu yang sudah, itu yang belum. Nah ini yang sudah ini warnanya seperti ini, yang belum seperti ini teman-teman. Nanti yang sudah. Jadi setelah kami kocor, kemudian kami kasih ini kohe ya, kohe yang sudah difermentasi ini kami ngasihnya di tajuk terluar. Semakin kesini semakin bagus. Ingat, jangan sampai terlalu bernafsu. Kendalikan nafsu kalian ya teman-teman. Kendalikan hawa nafsu kita. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu, karena pupuk ini mempunyai daya tarik melebihi daya tariknya istri kita. Jadi luar biasa, pupuk ini luar biasa, mantap, karena dia membuat kita untuk meningkatkan hormon hawa nafsu untuk memupuk sak wakeh-akeh, sak banyak-banyaknya. Belum lagi nanti setelah mupuk, nanti juga habis mupuk itu
nggak tanggung-tanggung, nggak cuma banyak pengambilan pupuknya, tapi mupuknya, naruhnya itu juga nggak tanggung-tanggung, nggak mau kalau nggak nempel di pangkal batang gitu biasanya loh ya. Itu pengalaman saya secara pribadi dulu waktu awal-awal belajar untuk terjun di dunia pertanian ya teman-teman, waktu awal-awal nanam pohon durian tahun 2013 2014. Jadi kalau mupuk gitu ya seperti itu biasanya, baik ngocor pupuk kimia maupun pupuk yang lain pasti begitu, tak beruke gitu ya teman-teman, tak beruke di pangkal batang sini. Wah, semakin mendekat dengan batang mikirnya, nah itu semakin maksimal hasilnya. Mikirnya kan biar cepat besar tanamannya, cepat gede gitu, mupuknya tak beruke di sini, nggak mau di sini kejauhan mikirnya. Jadi semakin nempel batang itu mikirnya semakin bagus, padahal salah. Itu pemahaman yang salah ya teman-teman. Jadi tanaman itu akarnya menjalar seperti ini, menjalar seret sini. Nah, dia akarnya itu sudah berada di ini namanya tajuk daun terluar. Nah, akar itu rata-rata pengalaman kami di pohon-pohon yang lain juga itu sudah di sini. Kadang ada yang sudah sampai sini. Nah, ketika kita melakukan pengocoran di sini, ibarat orang itu ada mulut, ada leher, kepala, punggung, kaki, nah, tangan. Nah, harusnya kalau ngasih makan memang di mulutnya. Nah, kalau kita ngasih pupuk di sini itu sama juga kita ngasih makan diri kita ini, masukin pupuknya bukan, makanannya bukan lewat mulut tapi lewat punggung, lewat pantat ya istilahnya, atau lewat kaki. Jadi ya nggak tepat. Jadi kita kalau ngasih makan itu ya di tepatnya di sini, di mulutnya sini ya teman-teman, mulut akar, sehingga harapannya pupuk yang kita kasih itu langsung tepat di kisaran depan mulutnya, langsung bisa diserap, dimakan. Jangan di sini, karena kalau di sini kalau salah-salah nanti bisa bikin batang tanaman kita ini jadi gosong. Biasanya kasusnya begitu, gosong, terbakar, nanti bisa rusak. Jadi seperti ini, habis kita kocor, kemudian kita tutup dengan menggunakan pupuk kohe yang sudah kita fermentasi ya teman-teman. Kita kasih pupuk kohenya. Nah ini, terus ini yang kita lakukan di uji coba pengaplikasian pupuk yang kedua. Nah ini di yang bagian tengah dulu ya teman-teman, karena kita tanam 3, 1, 2, 3. Nah ini ada yang gosong juga ini daunnya seperti ini, saking kuningnya ini. ini bukan porang ini. Ini porang albino. Porang albino teman-teman. Porang albino, tapi albino bukan putih loh ya. Albino kan rata-rata putih, ini kuning, berarti porang albini. Kuning. Jadi ini setelah kita pupuk ya, karena terik seperti ini teman-teman. Oh, bisa dilihat mataharinya menantang. Lihat nih bayang-bayang tangan saya. Oh, bayangan saya di sini. Nah, luar biasa, ini panas. Makanya ini tanaman porang kita mengalami apa itu namanya? Kalau pelajaran biologi itu lupa saya. Perubahan dari kera menjadi manusia itu lupa apa namanya saya. Ini seperti ini, jadi orang kita juga mengalami perubahan dari harusnya hijau menjadi kuning karena tanpa naungan. Tapi nggak apa-apa, nanti setelah kita aplikasi pupuk, kemudian kita kasih nutrisi, terus kebetulan juga ini sudah sering hujan, insya Allah tanaman kita akan semakin membaik seiring dengan bertambahnya usia pertumbuhan porang kita. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini Mas Suprat yang kemarin ada di video sebelumnya. Nah ini seperti ini, yuk Mas Suprat, kocorlah di luar, jangan sampai kena daunnya. Nah seperti ini ya. Nah kocor di luar, di luaran seperti ini. Jangan sampai teman-teman terlalu bernafsu. Nah sini Mas, terlalu bernafsu melakukan pengocoran
di pangkal utamanya atau bahkan di kena daunnya. Jangan ya teman-teman, nanti bisa gosong tanaman kita, bisa-bisa bukan subur tanaman kita, malah berubah jadi satria baja hitam yang semula jadi orang albino nanti bermetamorfosis lagi ya, dari porang hijau ke porang albino. Buntu mungkin mas, apa entek wis. Kemudian dari porang albino berubah menjadi satria baja hitam RX Robo. Itu ya teman-teman, bismillah, mudah-mudahan berkah selalu. Oh ya, sedikit tips juga yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan berkah. Jadi usahakan setiap kali kita masuk ke lokasi kebun kita, lokasi kebun teman-teman ya, itu usahakan, maaf yang untuk muslim, kami usahakan untuk mengucap salam ya. Mungkin untuk teman-teman yang non muslim juga bisa mengucapkan salam menurut kepercayaan masing-masing. Jadi untuk yang teman-teman muslim bisa mengucapkan salam, karena salam ini untuk keselamatan dan keberkahan. Jadi yang ada di kebun kita ini kan makhluk hidup ya, makhluk hidup baik yang seperti cacing, kemudian tanaman rumput-rumput gulma, kemudian porang, kemudian kupu-kupu, ulat, burung dan lain sebagainya. Ini binatang-binatang yang ada di dalam kebun kita ini termasuk makhluk ciptaan Tuhan. Mereka juga bersolawat kepada junjungan Nabi Allah kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usahakan ketika kita mengucapkan salam, insya Allah tanaman-tanaman, binatang-binatang semua yang ada di kebun kita ini juga membalas salam kita, insya Allah, untuk memberikan keberkahan juga untuk kita. Gitu ya teman-teman. Sementara video kami di kali ini proses uji coba pemupukan aplikasi pupuk kocor yang kedua ini. Sebenarnya yang pertama ya untuk tanaman semuanya ini, karena kemarin yang pertama baru saya uji di beberapa pohon saja. Nah ini kami menggunakan alat kocor seperti ini teman-teman. Ini alternatif saja karena harganya murah meriah. Kemarin saya beli itu 50.000, itu jeligen sudah komplit sama itunya, sama selang ininya saya modifikasi sendiri karena pas kebetulan habis kemarin di tokonya. Ya habisnya sekitar 75-80.000 lah. Kalau lengkap di toko itu kalau nggak salah 100.000. Jadi ini bisa untuk solusi. Ya teman-teman bisa pakai alat yang lain juga. Bisa menggunakan ceret itu, cuma karena kemarin kami pilih pakai ini, bisa digendong sekaligus kami kasih pupuknya, tinggal ngocor sambil buka kerannya, stop kerannya itu. Kenapa tidak pakai mesin yang sekalian bagus? Nah ini kalau untuk yang longgar-longgar rezeki nggak apa-apa ya teman-teman, bisa membeli sekalian alat spray yang mahal, yang harga ratusan bahkan jutaan. Tapi tidak semua kita ini di teman-teman atau kita semua dilonggarkan rezekinya. Jadi mau beli pupuk aja susah, apalagi mau beli alat semprot-semprot yang mahal. Jadi seperti itu bisa dipakai alternatif. Nanti insya Allah minggu depan teman-teman kami akan menanam yang pohon duriannya ya. Ini saya pindah ke lokasi yang agak sejuk. Ini yang di bawah ini alhamdulillah hampir 75%, 80% sudah pada tumbuh teman-teman. Alhamdulillah tanaman porang kita sudah pada tumbuh. Yang di pinggir-pinggir sini juga pada tumbuh alhamdulillah. Jadi nanti insya Allah dalam minggu depan kami mulai tanam pohon duriannya, karena hari Minggu rencana bibitnya datang. Ya nanti kalau sudah lumayan besar bisa menjadi penyejuk sedikit tanaman porang di sekitarnya. Insya Allah yang lain juga mudah-mudahan aman selalu dengan aplikasi pupuk yang cukup, nutrisi yang cukup, cuaca yang mendukung, curah hujan yang tinggi, kemudian
paranet buatan, kok paranet buatan, paranet alami dari Allah. Paranet alami dari Allah lewat mendung-mendung yang selalu muncul, beberapa jam muncul, beberapa jam keluar mataharinya lagi, kemudian muncul lagi paranetnya. Insyaallah, bismillah, mudah-mudahan berkah untuk kita semua petani porang di seluruh Indonesia ya teman-teman, amin. Bismillah, kita saling doa, kita saling support, semoga tanaman porang kita bisa tumbuh subur, bisa hasilnya maksimal, semuanya bisa efektif, efisien, aman, dan nyaman untuk dilakukan dan dinikmati bersama-sama. Oke, video kami sementara sampai di sini dulu. Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi sehat, senantiasa dimudahkan kegiatannya dalam bercocok tanam, dan dimudahkan dalam segala hal. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.